Coba mundur beberapa hari, bulan, tahun sebelum ini. Ingat satu kejadian yang membuat goresan itu ada, luka itu ada, konflik itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Baraja, pemilik channel Gus Baraja. Saya seorang praktisi spiritual mind programming. Setelah kemarin, tanggal 15 April kemarin, saya mengadakan seminar tentang rahasia keajaiban doa atau rahasia jalan kaya. Saya melihat ternyata masih banyak permasalahan teman-teman, terkhusus tentang luka batin. Untuk itu, saya memutuskan untuk membuat satu program, yaitu program healing secara online, ya, terapi luka batin, dari mulai pertama hingga bagaimana caranya Anda mempraktekkan terapi luka batin. Nanti saya akan jelaskan semuanya di sana. Untuk itu saya mengajak Anda semuanya untuk mengikuti program healing yang saya adakan pada tanggal 22 April, tepatnya di hari Jumat pukul 20.30 atau jam setengah 9 malam. Untuk pendaftarannya kamu langsung cek di deskripsi atau cek langsung ke nomor WA yang sudah tertera di layar monitor Anda. Saya Bagus Baraja, sampai ketemu di program healing yang saya adakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali di channel Gus Baraja, rahasia keajaiban doa, channel edukasi, channel motivasi, dan channel pengembangan diri. Masih kita melanjutkan pembahasan dari sebelum-sebelum, video-video sebelumnya. Kita masih berkutat di jalur jalan kaya. Nah, lebih tepatnya monggo Mas Roni. Ya, terima kasih Pak Rosidi yang udah mengingatkan kita selalu nih untuk stay tune terus di channelnya Gus Baraja. Baik, kita lanjut tema yang kemarin, masih berhubungan dengan magnet uang ya, kayak gitu. Nah, kan kemarin sudah sekilas disampaikan cara kita untuk memprogram diri menjadi magnet uang, gitu. Itu salah satu memang jalan kita atau jalan cepat kita untuk meraih kelimpahan. Nah, biar itu optimal, biar istilahnya program itu berjalan maksimal, ternyata kita selama memang tidak ada yang menghambat kita untuk meraih kelimpahan, maka program itu akan berjalan dengan maksimal. Namun ada kalanya sudah kita program nih, kita bahkan sudah menjalani bisnis, kita sudah belajar banyak hal terkait bisnis, bagaimana mendatangkan uang dengan cepat, instan dan sebagainya. Tapi rezeki tidak kunjung datang gitu. Nah, kira-kira itu penyebabnya apa? Nah, sempat saya belajar banyak hal, ternyata itu kenapa kok kita sudah berjuang keras, mati-matian, tapi rezeki nggak datang-datang. Karena ternyata ada yang menghambatnya. Gitu. Nah, ternyata ada yang menghambat rezeki itu datang. Nah, hari ini kita belajar tentang itu sih. Kita harus tahu juga nih, karena kalau kita nggak tahu apa yang menghambat rezeki itu datang, kita nggak bisa belajar membenahi diri kita. Ya, kalau kita nggak belajar membenahi diri, ya kita nggak akan kaya-kaya. Nah, untuk itu kita kupas di hari ini apa saja sih yang menghambat rezeki itu datang. Karena kalau kita tahu ini, insya Allah yang kemudian nanti kita benahi diri kita, nah, maka rezeki itu akan datang dengan sendirinya bahkan. Nah, monggo Gus Baraja, kita dengarkan nih apa yang selama ini mungkin menghambat rezeki kita untuk datang sehingga kita tidak kunjung berlimpah. Siap. Terima kasih Pak Rosidi, Mas Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bisyakirin hamdan naimin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil. Halo teman-teman semuanya, hadir lagi kita setelah kemarin hari apa teman Mas Roni? Hari Jumat kita adakan mini seminar yang hanya dengan infak 100.000 luar biasa antusiasnya dan luar biasa aha yang teman-teman dapat. Itu yang tadinya bertanya-tanya di YouTube
sudah dijawab. Dan insya Allah Jumat depan Jumat ini tanggal berapa tuh Mas Rani? Tanggal 22 kalau nggak salah. Tanggal 22 ya. Tanggal 22 kita April. akan kembali dengan topik yang berbeda. Ya. Topiknya adalah yang ingin saya bahas saat ini. Penghambat dari keberlimpahan itu datang. Kalau diorientasikan nggak kaya-kaya, rezeki kok mampet. Nah, rezeki kok seakan ngerem. Ini sebabnya. Luka batin. Simple ya, di YouTube sudah banyak yang membahas itu. Ini saya berikan panjang ini penjelasan tentang luka batin. Banyak yang menyamakan antara mental block dengan luka batin. Salah, bos. Mental block itu doktrin. Mental block itu prinsip yang dibangun, ditanam ke dalam diri kita, sehingga sekarang menjadi pohon yang besar dalam diri kita. Dengan kata lain adalah keyakinan. Itu nanti kita bahas di konteks yang berbeda, di momentum yang berbeda. Nggak seberapa kalau mental block mah. Kalau prinsip atau belenggu mental itu nggak seberapa menghalanginya. Jujur nggak seberapa. Yang lebih parah ini ya ini luka batin. Lo banyak teman-teman yang bertanya, apa sebenarnya sih luka batin itu Gus? Kok selalu diulang-ulang di channel YouTube, di pemberdayaan diri, pengembangan diri ini pasti dibahas. Karena untuk agar diri berkembang, ya itu yang harus kita bereskan. Karena diri nggak akan berkembang. Potensi dalam diri juga tidak akan bekerja dengan baik. Tools yang Allah berikan kepada kita, magnet uang, magnet cinta, itu tidak akan bekerja dengan baik kalau masih ada ini luka batin. Luka di batin, berarti di hati. Kalau bicara luka berarti goresan peristiwa. Goresan peristiwa di masa lalu. Masa lalu itu tidak bicara hanya yang 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun yang lalu, enggak. Itu juga sama, tetapi kemarin saja itu bisa menjadi luka di hati. Gitu. Kalau yang lama saja tertanam, bagaimana yang barusan? Lebih mendidih lah istilahnya. Goresan, konflik, permasalahan yang menyinggung perasaan atau yang melukai perasaan atau hati. Pertanyaannya, adakah itu di dalam dirimu? Oh enggak ada Gus. Oh tidak secepat itu menentukan luka batin itu punya atau tidak. Karena untuk cross check luka batin itu caranya sederhana. Allah tidak pernah mendesain pikiran kita itu untuk melupakan satu perkara. Enggak Mas. Enggak mungkin kita bisa lupa. Enggak mungkin saudara. Jadi percuma kalau kamu melupakan satu perkara yang menyakitkan gitu. Semakin kamu dilupakan, ini bahasa hipnosis ya. Semakin kamu berusaha melupakan, entah kenapa kejadian itu malah teringat di pikiran kita. Jadi percuma, enggak usah dilupain. Artinya didamaikan. Sebelum pembahasan mendamaikan diri sendiri atau berdamai dengan situasi dan kondisi, luka itu biasanya terjadinya bagaimana? Yang namanya konflik, ya pasti dengan orang yang kita kenal. Orang tua. Orang tua itu bisa secara langsung, bisa secara nggak langsung. Orang tua yang saya maksud secara nggak langsung atau secara langsung yang saya maksud begini. Melihat konflik kedua orang tua kita. Lalu ada keberpihakan di hati kita. Membela dan menyalahkan. Di situ ada luka. Karena sebab apa? Karena sebab membela salah satunya. Kita tidak adil. Sehingga kita membenci salah satunya. Kalau membela salah satunya pasti membenci salah satunya dong. Kan seperti itu. Nah, kejadian-kejadian seperti itu tersimpan di dalam memori kita. Yang sering saya sebut dengan informasi atau data. Selalu saya mengulang ada data. Iya, data itu maksudnya ada sebuah bekas kejadian yang masih tersimpan di dalam hati. Atau sebut saja bawah sadar. Nah, itu dia masalahnya. Kalau ke orang tua seperti itu secara tidak sadar. Ya, secara tidak langsung maksud saya. Secara langsungnya bisa jadi salah satu dari mereka, orang tua, ayah atau ibu, atau mungkin keduanya yang pernah menyakitimu tapi kamu baper masuk ke dalam hati. Terbawa perasaan, luka juga. Yang persepsinya disakiti. Kita kan selalu memaksa orang lain tuh harus bisa menyenangkan kita. Kan gitu kan? Giliran kita tidak bisa menyenangkan orang lain, tetap saja orang lain yang salah, kata kita. Kita kan harus serba menang gitu kayaknya ya. Serba semuanya harus bisa membahagiakan saya. Padahal bahagia itu bukan diberikan, bukan juga dicari. Tapi bahagia itu diciptakan oleh diri kita sendiri. Itu secara tidak langsung. Secara langsungnya tadi yang saya bahas, secara langsungnya seperti itu. Itu bisa jadi orang tua. Kemudian yang kedua bisa jadi dari saudara.
Yang ketiga bisa jadi dari teman-teman terdekat. Artinya konflik atau luka batin itu pasti pada orang yang kita kenal. Nah, sekarang mulai nih mencari-cari. Cara cross checknya gimana, Gus? Coba kamu ingat satu momentum yang menyakitkan. Yang menyakitkan. Ini seketika Anda akan merasakan, oh iya, ternyata saya punya luka batin. Enggak, saya nggak punya luka batin atau begitu ya. Di antara keduanya. Cara cross checknya, cara ngeceknya, ada atau tidak. Sekarang saya minta teman-teman untuk tutup mata. Saya juga akan tutup mata. Coba mundur beberapa hari, bulan, tahun sebelum ini. Ingat satu kejadian yang membuat goresan itu ada, luka itu ada, konflik itu ada. Ingat persis kejadiannya, lalu rasakan. Buka mata. Setelah itu, saya ingin nanya, kemudian kamu jawab di kolom komen. Apa yang kamu rasakan? Pasti ada berwarna-warna nih. Ada yang, kalau saya ingat itu, gitu rasanya. Itu luka. Ada lagi warna yang berbeda, menangis. Itu luka. Ada lagi yang terkesan, malas saya mau lihat wajahnya lagi di pikiran saya. Di pikiran saja nggak mau melihat, itu luka. Itu luka. Itu kalau bisa diingat. Pertanyaan yang paling mendasar yang hampir dimiliki semua orang, Mas Roni, Pak Rosidi. Kalau dia tidak merasa ada luka batin. Ada satu istilah yang disebut inner child. Atau lebih dalam lagi, luka batin dari rahim. Dari rahim ibu. Kenapa begitu? Nih, istri saya sedang hamil sekarang ya. Dia mewakili perasaan anak. Oke? Jadi yang dirasakan seorang ibu itu dirasakan oleh anaknya. Yang di dalam rahimnya. Ketika suaminya menyakiti dia. Si ibu dari si cabang bayi yang ada di perut itu. Kemudian ibu merasa tersakiti. Istrinya ya notabene ya. Itu berasa loh ke dalam anak. Tapi ketika lahir seakan tidak terjadi apa-apa. Seakan tidak terjadi apa-apa. Itu tertanam di dalam hati. Sehingga nggak ada sebab, nggak ada angin, kayak mangkel saya sama papa. Gak seneng saya sama papa. Nggak tahu kenapa itu terjadi saja. Mungkin kamu sedang merasakan ini juga. Itu luka batin. Nggak ada lain solusinya. Terapi. Nggak ada lain. Oh saya afirmasi Gus, saya self talk. Beda konteksnya. Afirmasi dan self talk itu bicara program. Ini kita bicara healing. Ini kita bicara healing. Ketika di terapi ada satu atau beberapa kata yang menghantarkan kamu masuk ke dalam sebuah kejadian itu. Di situ kamu rombak habis. Dengan cara apa? Penyesalan. Menyesali karena saya sudah menyimpan itu. Menyesalnya kepada siapa? Kepada Allah. Dan tidak banyak orang bisa melakukan ini sendiri, Mas Rosidi. Harus dimediasi. Harus dimediasi. Artinya tidak ada dokter sakit disuntik sendiri, itu nggak ada. Nggak ada. Jadi tetap butuh dokter yang lain. Saya sama. Saya butuh seorang mediator untuk bisa menterapi saya. Cuma terapinya bermacam-macam. Dan seperti yang teman-teman rasakan yang sudah pernah ikut seminar saya, bicara sama saya, mendengarkan kalimat-kalimat dari saya, itu sudah terapi. Tetapi lebih dahsyatnya lagi ketika saya masuk ke dalam bawah sadar kalian. Saya rombak habis itu. Dengan cara apa? Pengakuan, penyesalan. Kemudian menyadari bahwa diri ini istimewa. Keistimewaan itu tidak akan muncul kalau masih tertanam itu. Jadi dibuat damai. Hanya dengan damai. Memaafkan kejadian-kejadian di masa lalu yang berhubungan dengan goresan itu. Nah pertanyaannya, memaafkan itu seperti apa? Penutup dari saya Mas Roni ya. Memaafkan itu seperti tadi saat kita praktek tadi. Ingat satu perkara yang membuat
hati luka tapi nggak ngerasain apa-apa. Saya ketika ingat saya disakiti dulu, sekarang ketika buka mata biasa aja. Yang namanya hidup nggak mungkin harus lurus terus. Sekali-sekali ketemu tikungan lah. Memahami, memaafkan, damai. Lalu timbul sebuah prinsip yang bijaksana. Hidup itu hanya urusan menciptakan kebahagiaan. Orang lain ingin menciptakan kebahagiaannya sendiri. Saya pun ingin menciptakan kebahagiaan saya sendiri. Dan sayangnya kebahagiaan itu tidak harus bersama. Artinya bahagia itu kita yang ciptakan sendiri. Jadi hilangkan kebencian. Kalau masih ada kebencian, dendam, nah apapun itu yang sehubungan dengan luka batin, bahkan ingin membalasnya. Karena dendam dengan balas dendam itu beda. Ya, dendam itu menyimpan, Mas. Kalau balas dendam ingin diluapkan, Mas. Nah gitu tuh. Ini banyak yang nggak paham di situ. Kita coba akan ajak teman-teman di pertemuan nanti di hari Jumat. Masih dengan infak yang sama, 100.000 aja. Kita sodakoh healing, Mas ya. Kita sodakoh healing, nanti kita ngobrol di sana. Akan banyak tanya jawabnya di sana. Saya kembalikan pada Mas Roni, silakan. Ya, jadi ternyata luka batin itu yang menghambat kita mengundang keberlimpahan ya. Nah, kalau kita tidak bisa melepaskan atau menetralkan luka batin itu ya akhirnya kita akan stuck di sini ya. Di situ. Yang menjadi pertanyaan nih, itu apakah karena energi dari luka batin itu yang berlawanan dengan keberlimpahan atau apanya? Yang kenapa kok kita dengan luka batin kok uang itu malah tidak kunjung datang? Apakah karena gitu kan? Apakah karena energinya? Ya. Energi yang bertolak belakang atau gimana? Betul, energinya. Sekarang bayangin aja. Pak Rosidi jangan ngebayangin, nanti jadi nggak pecah channel kita. Teman-teman penonton saya dimanapun Anda berada, sekarang bayangin. Energi kesedihan, energi luka batin, energi dendam dan lain-lain. Kira-kira energinya itu baik atau buruk? Buruk lah, negatif. Terus yang Anda minta itu energinya positif, ketemu nggak? Plus minus? Iya, nggak ketemu. Konslet kan? Iya. Ketemu lah. Oh, saya masih dapat rezekiku sampai saat ini. Oh ya Allah menepati janji pertamanya. Rezeki sudah dijamin. Tapi Anda ingin rezeki lebih? Ya ikuti hormatnya. Kalau ingin rezekinya lebih gitu. Karena kita punya luka batin juga masih makan. Oh iya, rezeki sudah dijamin, Allah tepati janji. Allah itu maha menepati janji. Itu yang suka bohong tuh kita. Yang suka bohong tuh manusianya. Kan gitu jawabannya. Oke, berarti memang kalau kita pengen mengundang keberlimpahan, karena keberlimpahan itu energinya positif, baik, berarti harusnya di dalam diri kita energinya juga positif ya. Iya. Artinya tidak ada lagi dendam, kebencian ataupun sakit hati ya. Nah, makanya orang yang suka sakit hati yang datang adalah kesialan-kesialan, Mas Ron. Iya. Oke, begini Gus. Harus ini mau nambahin. Saya nambahin dikit. Kalau luka batin yang kita merasakan sadar, mungkin mudah kita lacak. Ya. Nah, kalau dari pembahasan barusan kan bisa kita tangkap bahwa ada luka batin yang kita sadar bisa merasakannya, ada luka batin yang kita tidak sadar untuk merasakannya. Nah, bagaimana mendetek keduanya ini supaya kita bisa tahu bahwa ini yang luka batin yang bisa kita rasakan dan ada luka batin yang tidak bisa kita rasakan. Dilarang ini sebenarnya saya menjawab seperti ini, tapi saya jawab aja lah. Harus ada seseorang yang mampu mencakar-cakar ke dalam itu, mengkorek-korek itu sampai ke dalam. Jangan dong, kasihan dong. Harus ada orang yang mampu menjebolkan itu dan menggunakan kalimat-kalimat tajamnya sehingga dia bisa merasakan. Ada banyak loh Pak Rosidi. Dan itu syarat mutlak ya bagi kita yang lagi mencari jalur kaya, jalur sukses. Itu sudah ukuran-ukuran mutlak ya. Kita harus bisa nerobos luka batin itu ya. Pasti, hukum pasti. Nih teman-teman nih, siapapun Anda dimanapun Anda berada nih, yang nonton video ini, mudah-mudahan ini ditonton oleh Anda, gitu ya. Saya mau tahu, dengan kebencianmu bisakah hidupmu bahagia? Saya mau tahu.
Saya mau tahu, saya akan berguru kepada Anda. Islam yang mengatakan, setiap agama mengatakan hilangkan kebencian. Jangankan kebencian, buruk sangka saja nggak boleh. Tapi maaf Gus, lagi-lagi begini Gus. Secara teori banyak kita udah tahu itu Gus. Ya. Bahwa dilarang membenci, dilarang dendam. Oh, kamu istilahnya berpikir jelek ke orang aja nggak boleh. Iya. Tapi kan realitanya manusia itu, kita ini susah untuk menerobos itu. Nah, berarti harus ada cara. Iya. Harus ada cara bagaimana kita bisa nerobos itu, Gus. Ada puluhan video saya membahas itu. Ada ratusan bahkan. Hampir dari separuh konten saya, Mas Roni. Ada beberapa yang saya sudah hapus. Lebih dari separuh bahkan. Membahas tentang ini. Dan saya berikan caranya bahkan. Ada hasil? Gak ada hasil kan? Ya itulah. Begitu adilnya Allah. Ada satu ditakdirkan menjadi penyembuh. Ada satu orang yang memang membutuhkan si penyembuh. Si penyembuh juga membutuhkan pertolongan seorang guru. Itulah adilnya Allah. Agar apa? Terjalin sebuah silaturahim. Terjalin sebuah istilah simbiosis mutualisme. Esensinya kan di situ berarti. Esensinya di situ. Makanya tadi saya singgung. Emang ada dokter sakit disuntik sendiri? Ya betul. Karena kalau secara teori saya yakin lah subscriber kita semua ini tahu lah. Ini kan penonton kita ini bukan penonton kita cerdas semua. Cerdas semua. Teori-teori begini paham lah. Tapi memang esensinya kan harus ada yang ini ilmu, Pak Rasul. Ya. Paham saya. Ini ilmu. Di mana ilmu itu tidak akan bisa Anda dapat secara instan. Semuanya berproses. Bahkan Allah menciptakan dunia saja dalam 6 masa. Dunia semua ya, bukan cuma bumi ya. 6 masa. Artinya Allah itu ingin mengajari sebuah proses. Yang buruk saja berproses, apalagi yang positif. Pasti semuanya berproses. Kembali kepada diri kita, mau tidak dalam menjalani proses itu. Saya nggak bilang bisa loh ya. Karena hidup bukan perkara bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak. Karena bisa itu pasti kita dapat kalau kita mau. Oke, siap. Terima kasih. Durasi Mas Roni. Udah lebih. Monggo. Ya, closingnya Mas Roni. Silahkan. Jadi gini, menyambung dari perkataan Pak Rosidi. Kenapa kok selama ini kita masih menyimpan dendam, masih menyimpan sakit hati? Karena mereka tidak menyadari bahwa saat aku menyimpan dendam, sakit hati ini berdampak terhadap keberlimpahan. Ya, jadi dinikmati sama dia. Karena nggak sadar. Tapi kalau teman-teman bisa menyadari hal ini ya, kenapa kok kemudian itulah yang menghambat kita untuk berlimpah? Akhirnya mau nggak mau berarti saya harus melepaskan sakit hati ini. Saya harus melepaskan dendam ini. Nah, itu memang butuh sebuah kesadaran. Nah, bagi teman-teman ini yang ingin melepaskan luka batin yang selama ini masih mengganjal, sehingga bisa jadi itu yang menghambat hidup teman-teman untuk bahagia dan berlimpah. Nah, dan jika kebahagiaan dan keberlimpahan itu penting bagi teman-teman semua, ikuti mini seminar online penyembuhan ataupun terapi luka batin yang akan kita adakan besok Jumat 22 April. Caranya gimana? Tinggal klik link yang ada di deskripsi untuk kemudian teman-teman daftar untuk mengikuti mini seminar online-nya. Nah, itu mungkin penutupan dari saya. Siap. Terima kasih. Videonya luar biasa, masih nyambung dengan pembahasan kita yang kemarin. Maaf, ini pembahasannya luka batin. Jadi dari awal kita ke bawah rada slow gitu ya. Tapi kita harus tutup dengan keceriaan kembali ya, supaya warna channel ini tidak berubah. Channelnya Gus Baraja, rahasia keajaiban doa, channel edukasi, channel motivasi, dan channel pengembangan diri. Terima kasih untuk semuanya, subscriber seluruh Indonesia dan luar negeri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Rosidi. Saya Bagus Baraja. Saya penggembiranya nih, Roni Hendrawan. Oke, terima kasih. Kita bertiga undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Kita doakan semua teman-teman sehat, sukses, ajaib, dan berkelimpahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di seminar.